Saudara-saudari, Bapak dan Ibu semuanya, Shalom Alaikum. Alaikum Shalom. Jadi hari ini kita akan belajar landasannya dari Alkitab ya. Sebelum masuk kepada Alkitab, saya bahas teknis yaitu mengenai istilahnya. Jubileum. Jadi bahasa Latin, kalau di akar katanya dalam bahasa Ibrani Alkitab, Yobel. Yobel, Jubileum. Ini penerjemahan. Yobel itu mengacu pada sangkakala. Nanti akan kita dalami. Nanti ada nas-nasnya yang dapat kita baca dan kita dengarkan. Sangkakala itu seperti trompet, tapi gede. Kalau pada zaman kuno, trompet atau sangkakala bukan dari besi, bukan dari logam, tetapi dari tanduk binatang. Nah, tanduk binatang itu disebutnya Yobel. Maka ketika sangkakala ditiup pakai Yobel, tahun itu disebut tahun Yobel. Diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Jubileum. Maka jangan bingung kalau nanti mendengar tahun Yobel, tahun Jubileum sama. Hanya yang satu bahasa Latin Jubileum, yang satu bahasa Ibrani Yobel. Artinya sama. Kalau bahasa Inggris Jubilee, tulisannya Jubilee. Nah, tergantung bahasanya yang mau dipilih seperti apa. Dasarnya ada di kitab Imamat. Yang bicara mengenai tahun Yobel adalah Imamat pasal ke-25. Silakan dibaca ayat pertama dan ayat kedua. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhatian sebagai sabat bagi Tuhan." Tahun Yobel punya akar di dalam tradisinya orang Yahudi. Catatan. Nah, kita ini agama Kristen. Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Lengkapnya itu jangan lupa Kristen loh ya kita ini. Kita harus ingat bahwa agama Kristen akarnya agama Yahudi, akarnya. Sebab apa? Pengikut-pengikut awal dulu semuanya orang Yahudi. Rasul 12 semua orang Yahudi. Bunda Maria orang apa? Orang Yahudi, bukan orang Batak. Santo Yosef orang Yahudi, bukan orang Sunda. Jadi akarnya adalah Yahudi. Maka kalau kita dengar ada bait Allah, perayaan Paskah. Paskah itu perayaannya orang apa sebenarnya? Orang Yahudi. Paskah itu perayaannya orang Yahudi. Jadi kalimat pertama, iman Kristen punya akar dalam agama Yahudi. Maka kalau kita bicara Yobel atau Jubileum, akarnya juga Yahudi. Yahudi itu dibentuk awal mulanya dari peristiwa dibebaskannya mereka dari tanah Mesir. Ringkasnya, di Mesir mereka budak, dibuat menjadi merdeka oleh Tuhan, diberi tanah. Nama tanahnya tanah Kenaan atau tanah Kanaan. Setelah nyebrang laut Teberau, kemudian mereka melewati tengah-tengah padang gurun, ada gunung namanya Gunung Sinai. Gunung Sinai nama lainnya Gunung Horeb. Nah, di situ terjadi perjanjian Allah dengan umat Yahudi atau orang Israel. Maka bahasa gampangnya agama Yahudi muncul di Gunung Sinai. Ini bahasa gampangnya. Tentu lebih rumit sejarahnya, tapi bahasa gampangnya adalah agama Yahudi munculnya di Gunung Sinai ketika Tuhan membuat perjanjian dengan orang Israel. Ini tadi kerangkanya adalah Tuhan berfirman di gunung mana? Sinai. Berarti ceritanya mereka belum masuk ke tanah terjanji. Karena apa? Putar-putar di sekitar padang gurun dan padang Sinai tadi itu 40 tahun lamanya. Jadi tidak langsung masuk ke tanah Kanaan. Karena harus habis satu keturunan. Maksudnya bagaimana? Tuhan menghabiskan dulu satu keturunan. 40 tahun itu kan satu keturunan. Sehingga orang-orang yang keluar dari tanah Mesir mati semua. Yang boleh masuk ke tanah terjanji hanyalah anak-anak mereka yang lahir di padang gurun tadi itu atau di sekitar Gunung Sinai. Maksudnya apa? Yang tua-tua ngeyelan. Yang tua-tua ngeyelan. Maka seringkali disebut dalam Alkitab mereka bersungut-sungut. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit protes. Ini yang tua-tua. Jadi yang tua-tua itu ngomelan.
Tapi ini berlaku hanya untuk orang Yahudi. Kalau umat Salib Suci Purwakarta, tidak. Orang-orang tuanya bijaksana, panjang sabar. Ya, amin ya. Ini tadi orang-orang tua dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Ini tidak nunjuk kamu loh, jangan yang tua tuh langsung gini, enggak. Ini orang Yahudi yang saya ceritakan. Nah, mati semua sehingga yang diperkenankan masuk tanah terjanji generasi yang lahir di padang gurun di sekitar Gunung Sinai tadi. Maka firman-Nya, apabila kamu telah masuk, ada kata apabila. Apabila ini keterangan syarat, apabila, jika, kalau. Artinya apa? Sudah masuk apa belum? Belum. Jadi ini nanti kalau kamu masuk, dikatakan tanah yang diberikan oleh Tuhan itu tanah, itu dikatakan harus mendapat perhentian sebagai syabat atau sabat syabat bagi Tuhan. Jadi ada perhentian. Perhentian itu jangan tanah diolah terus, tanah mesti berhenti. Itulah kenapa tradisi syabat itu juga kemudian sampai zaman modern ini ada libur. Kalau zaman kuno manusia itu nggak pakai libur. Gara-gara ada firman Tuhan hari ke-7 libur, yang mulai libur di atas muka bumi ini orang Israel. Orang Israel liburnya hari Sabtu, gereja Katolik karena berakar pada iman Israel ngikut liburnya hari Minggu. Maka Minggu sekarang menyebar ke seluruh dunia itu hari libur, itu jasanya agama Kristen yang satu, Kudus, Katolik dan Apostolik, nyambung lagi jasanya orang Israel atau orang Yahudi. Kalau nggak ada firman begini, kamu jangan pikir gampang loh ya. Hidup tuh nggak pakai libur sebenarnya. Yang kerja-kerja itu setiap hari kerja bagai kuda, jadi budak korporat istilahnya, nggak pakai libur. Nah, libur itu ada karena firman Tuhan hari Syabat yang sudah disebut tadi. Jadi itu kebudayaan tradisi dari firman ilahi sehingga kita mengenal libur. Kenapa begitu? Tuhan tahu badan manusia nggak bisa terus-terusan. Jadi saudara-saudari, poin kecilnya diperlukan libur. Diperlukan ada jeda, tidak boleh bekerja terus-terusan. Bekerja bagus, tapi tidak bisa terus-terusan sebab badan manusia terbatas. Ini maksudnya. Tanah pun demikian. Tanah kalau diolah terus tanpa libur, tentu tanah akan menjadi hilang kesuburannya juga. Nah, ini maksudnya. Sekarang kita lanjutkan ayat ketiga dan keempat. Silakan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Nah, ini rincian dari perintah tadi. Nanti kalau kamu sudah dapat tanah, ini sekarang belum dapat tanah ceritanya. Nanti kalau sudah dapat tanah, ingat baik-baik begini loh ya. Ada rinciannya, kalimat terakhir paling penting, ladangmu jangan kau taburi. Maksudnya jangan diberi benih. Lalu dikatakan, anggurmu jangan kau rantingi. Maksudnya apa? Tahun ke-7 nggak boleh nabur di tanah. Tahun ke-7 harus berhenti, tidak boleh tanah dipaksa produksi terus. Ini maksudnya. Jadi ini bagian dari rincian perintah yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya Ibu, 5:6. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang padamu. Jadi rupanya liburnya itu bertingkat-tingkat. Ada libur mingguan, hari Sabtu,
Itulah kenapa sekarang kita punya istilah Sabtu. Sabtu itu akar katanya dari bahasa Ibrani Shabbat. Shabbat itu punya dua arti, tujuh dan berhenti. Jadi kalau ada istilah Shabbat itu artinya dua. Artinya itu tujuh dan berhenti. Ini permainan kata yang bagus. Jadi begitu hari ketujuh namanya Shabbat, berarti ini hari ketujuh yang artinya hari berhenti. Hari berhenti dalam satu pekan akan kembali lagi. Jadi sepekan sekali libur. Tapi tidak hanya berlaku untuk hari. Rupanya tahun juga ada tahun Syabat. Jadi ada lingkaran pekan. Syabat itu Sabtu libur. Lalu tahun juga dihitung. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Begitu tahun Syabat, maksudnya tahun ke-7 berhenti. Nggak boleh nanam. Tetapi nanti ada lingkaran yang lain. 7 kali 7. Jadi liburnya banyak. Mari kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-8. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu tahun berikutnya, setelah 49 lalu tahun keberapa? 50. Apa yang harus dilakukan? Dijelaskan dalam ayat yang ke-9. Silahkan. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7, tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Nah, ini yang di awal tadi saya katakan sangkakala. Jadi begitu tahun yang ke-50 perlu untuk memperdengarkan sangkakala. Sangkakala shofar. Shofar itu dibuat dari tanduk binatang yang namanya Yobel. Maka tahunnya ketika tahun itu ditiup sangkakala yang terbuat dari Yobel, tahunnya disebut tahun Yobel. Ditiup trompet itu. Maka keterangannya ada di ayat yang ke-10. Silakan. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, itulah yang disebut tahun Yobel. Inilah landasannya Gereja Katolik memiliki Yubelium. Karena agama Yahudi atau orang Israel yang menjadi akar dari sejarah agama Kristen memiliki tahun Yobel atau juga memiliki Yubelium pada tahun keberapa tadi? 50. Nanti kemudian dalam Gereja Katolik dibuat tahun Yobel juga mengikuti landasan dari sini. Tapi awal mulanya tidak 50 kalau di Gereja Katolik. Awalnya 100 tahun. Tapi kemudian dipandang terlalu lama. Kalau 100 tahun ada yang nggak ngalami, lalu dibuat 50 tahun, persis seperti bunyi Alkitab. Tapi juga masih kelamaan, akhirnya nanti diputuskan, kalau 50 tahun ada yang nggak ngalami kan ya. Karena misalnya tahun Yobel sekarang, nunggu 50 tahun, ada yang keburu mati, nggak ngalami tahun Yobel. Akhirnya gereja memutuskan 25 tahun sekali. Inilah sejarahnya. Lalu ayat 13 dikatakan dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Begini ceritanya. Orang Israel itu begitu mereka sampai ke tanah Kanaan dibuat kapling-kapling. Jadi ini konteksnya atau sejarahnya supaya kita paham. Nah, orang Israel ketika sampai ke tanah Kanaan dibuat kapling-kapling tanah. Tanah bagian sini suku ini, tanah bagian itu suku itu. Kenapa begitu? Karena orang pada zaman itu, ini yang diceritakan ini kira-kira 3000 tahun yang lalu loh ya. Jangan pikir sebentar, tapi kira-kira 3000 tahun yang lalu manusia hidup dari agraria. Manusia hidup dari tanah, pekerjaan belum ada kayak sekarang ya. Orang kerja di kantor ya nggak ada, orang kerja di gadget ya, internet juga nggak ada, segala macam belum ada seperti sekarang. Jadi dasar hidup manusia dari tanah. Pembagian tanah menunjukkan pembagian nafkah. Pembagian nafkah menunjukkan hidupnya. Maka hidup orang terkait dengan tanah, itu maksudnya. Pulang ke tanah masing-masing dengan maksud supaya dia bisa hidup dari tanah itu. Sebab apa? Begini ceritanya, simpelnya. Nanti ada di bagian-bagian bawah ceritanya ada.
Orang zaman dulu pun kira-kira mirip kayak kita juga lah. Kesulitan hidup juga ada. Maka kadang-kadang ada yang harus dijual tanahnya. Ketika dijual tanahnya, artinya apa? Kalau zaman dulu, kita jangan zaman sekarang loh ya, 3000 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang, kalau dijual tanahnya, orang masih bisa kerja yang lain. Jadi guru itu nggak perlu tanah, kerja di kantor nggak perlu tanah, jadi dokter nggak perlu tanah. Tapi pada zaman kuno pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak ada. Pekerjaan satu-satunya pada zaman itu tanah, yaitu menjadi petani atau menjadi peternak. Peternak butuh tanah, petani butuh tanah. Kalau tanah dijual artinya apa? Habis nafkahnya. Maka kembali ke tanah masing-masing maksudnya adalah kembali supaya mendapatkan nafkah hidup. Itu ceritanya. Nanti ketika ada tanah yang dijual bahkan harus ditebus. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana ketetapan-ketetapan itu sampai pada penebusan tanah ketika tanah dijual. Maka silakan Ibu membaca ayat ke-23 dan 24. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedangkan kamu adalah pendatang dan warga asing yang menumpang padaku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Ya, sampai di situ. Ini penting sekali untuk kita pahami supaya kita juga bisa memahami bagaimana ajaran Kristen mengenai penebusan. Perhatikan. Kalimat pertama, tanah jangan dijual mutlak. Kalau sekarang kita jual tanah, mutlak itu maksudnya begitu dibeli, sudah selesai. Tapi maksudnya jangan dijual mutlak itu artinya adalah, jadi ketika si A menjual tanah kepada si B, dalam batas waktu tertentu tanah itu boleh dibeli kembali seperti dulu ketika dia membelinya. Itulah yang dimaksud tanah jangan dijual mutlak. Kenapa demikian? Kalimat selanjutnya penting sekali. Kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ku adalah Tuhan Allah. Jadi dalam pikiran orang Israel gampangnya begini. Kalau Tuhan bicara kepada orang Israel, dulu kamu itu gelandangan, gak punya tanah. Tanah yang sekarang kamu diami ini aku yang memberi. Dan memang Tuhan yang memberi. Mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian diberi tanah, dikapling-kapling, udah kamu tempatin di situ. Jadi bahasa gampangnya, tanah yang ditempati orang Israel, tanahnya Tuhan. Ini dalam pikiran mereka. Jadi kalau itu tanahnya Tuhan, kamu tidak boleh mempunyai hak seterus-terusnya. Maka kalau dibeli, boleh dikembalikan dengan pembelian pada tahun Yobel. Kembali konsepnya ke awal, tadi itu. Pada zaman kuno, kalau orang kehilangan tanah, berarti kehilangan apa? Kehilangan nafkah. Kalau orang kehilangan nafkah, tidak bisa hidup. Nah itu maksudnya. Jadi tanah dikembalikan lagi, supaya orang bisa hidup kembali dari tanah yang sudah dari awal mula dimiliki oleh nenek moyangnya. Maka ada kata-kata menebus tanah. Saya baca ayat 24. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Nah dari kata menebus ini kemudian kita punya pemahaman atau ajaran mengenai penebusan. Yesus menebus kita sebab kita ini sudah dijual dan menjadi miliknya setan. Ini bahasa gampangnya. Ini bahasa gampangnya. Jadi ketika kita memahami perjanjian lama, memahami ayat-ayat suci di dalam Alkitab Ibrani, kita akan banyak paham mengenai ajaran Katolik. Contoh, menebus. Tidak sedikit orang Katolik yang sebenarnya nggak paham menebus itu apa. Yesus menebus kita. Maksudnya apa Yesus menebus kita? Ayo coba apa maksudnya? Ya cuma apalan, tapi pemahamannya, isi dari ajarannya itu sering nggak ngerti. Yesus menebus kita, tapi maksudnya apa? Karena kita sudah dimiliki pihak lain. Nah gitu. Tanah ketika dimiliki pihak lain, ditebus maksudnya diambil kembali. Nah kalau Yesus menebus seperti ini kira-kira. Kita ini dimiliki pihak lain. Siapa pihak lain itu? Setan. Kenapa? Karena manusia sudah menjadi budak dosa. Siapa yang menjadi budak dosa? Dia budaknya iblis. Berarti bahasa gampangnya, ketika manusia berdosa,
bosnya itu setan, pemiliknya setan. Yesus Kristus menebus, maksudnya kita manusia diambil kembali sehingga kita tidak dimiliki oleh kuasa jahat, tidak lagi kuasa setan, tapi dimiliki oleh Tuhan. Tidak lagi menjadi budak dosa, tapi menjadi hamba Allah. Ini maksudnya penebusan. Jadi ketika Yesus menebus, karena kita sudah menjadi milik pihak lain, dikembalikan lagi. Dari sini akarnya. Jadi akarnya pemahaman itu dari sini. Maka kalau kita membaca perjanjian lama, seringkali membuka banyak pemikiran atau pemahaman mengenai iman kita sendiri. Nah sekarang paling kurang kamu menjadi tahu kalau ada istilah Yesus menebus kita seperti itu. Seperti tanah yang dimiliki pihak lain diambil kembali oleh Tuhan. Itulah arti dan makna Yesus yang menebus kita. Ini pemahamannya. Itu kembali pada tahun Yubel pemahamannya sebenarnya. Ada penebusan. Kalimat lanjutannya sekarang ayat 25 dan 26. Silakan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum terdekatnya yang berhak menebus harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Nah ini menarik juga, ini nyambung dengan tadi itu. Kalau ada yang jatuh miskin maka perlu ada yang menebus. Dari sinilah konsep penebusan menjadi muncul. Barangkali ada orang, loh kenapa Tuhan harus menebus kita? Karena kita sendiri nggak mampu nebus diri kita sendiri. Nah itu maksudnya, saya bacakan ya. Apabila saudaramu jatuh miskin dan seterusnya, maka seseorang harus ada yang menebus. Jadi bahasa rohaninya adalah manusia itu nggak bisa nebus dirinya sendiri. Kita ini udah terjual menjadi budak setan, nggak bisa keluar dari situ, terus menjadi budak dosa. Sekarang siapa yang berani ngacung, yang mampu menebus dirinya sendiri? Maksudnya adalah mampu mengalahkan semua godaan dan mampu mengalahkan semua dosa. Ngacung kalau berani. Itulah kenapa kita perlu penebusan. Karena kita sudah jatuh miskin. Ini dasarnya ini. Jatuh miskin itu nggak kuat, nggak punya kemampuan untuk itu, gitu loh bahasa gampangnya. Maka ada perkataan, jika saudaramu jatuh miskin, nah kita ini jatuh miskin, dalam arti kita nggak mampu membayar dengan harga dari pihak kita sendiri. Tapi kalau tadinya ini soal tanah, ketika muncul dalam ajaran Kristen menjadi soal rohani. Soal rohani berarti bukan lagi soal-soal tanah, tetapi soal bahwa kita ini diperbudak oleh dosa. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa dosa. Orang 1 poin ayat aja kamu tuh nggak pernah berhasil kok. 1 poin ayat itu bunyinya kasih itu sabar. Siapa yang berani sabar di sini? Coba tunjukkan pada saya. Nggak ada. Emang yang ngomong juga bisa? Enggak, sama. Yang ngomong juga sama. Sama yang ngomong. Jadi kita bersama, saya kamu nggak punya kekuatan menebus diri kita sendiri. Itulah kenapa dalam konsep ajaran kita orang Kristen, karena manusia tidak ada yang mampu, sudah jatuh miskin tanda petik, maka diperlukan orang yang mampu menebus. Kalimat lanjutan tadi itu, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, satu marga kalau bahasa orang Bataknya ini. Nah, satu marga ini ya. Apakah orang Yahudi punya marga? Punya Pak. Ada marga Yehuda, ada marga Simeon, ada macam-macam marga, ada 12 marga kalau orang Yahudi ya. Jadi kalau soal marga orang Batak dan orang Yahudi ini dekat ya, mirip-mirip. Kalau orang Jawa itu nggak punya marga orang Jawa ya. Kalau orang Cina punya marga, ada orang Cina punya marga itu ya, orang Yahudi juga. Jadi yang terdekat itu maksudnya satu marga kalau bahasa kita sekarang dikatakan harus yang terdekat itu datang dan menebus, ditolong. Karena nggak mampu nolong diri sendiri, ditolong. Nah, sekarang kalau dikembalikan pada iman Kristen, kita ini nggak mampu. Terus yang satu marga itu menolong. Siapa yang satu marga? Itu yang ada di sana. Nah gitu loh.
Jadi semuanya itu nyambung sampai kepada perjanjian baru. Masalahnya perjanjian baru itu sulit dipahami kalau kita nggak paham perjanjian lama. Repotnya lagi perjanjian lama itu kalau dibaca memusingkan, kita nggak tahu ceritanya. Maka paling gampang dengerin Romo Ngemeng, lalu 1 jam kamu punya pemahaman yang kurang lebih ya oh gitu ceritanya, kira-gitu. Jadi manusia jatuh miskin, marganya datang, itu yang satu marga. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Maka ada perkataan, dia yang sama dengan kita. Nah kalau bahasa sekarangnya, beliau menjadi satu marga dengan kita, terus nebus gitu. Jepang ya, jelas dan gampang ya. Kalau dijelaskan pakai bahasa teologis ya ruwet, ini hasilnya begini, udah nggak usah. Udah. Tapi gampang aja ya, gampang gitu. Pokoknya kamu paham gitulah yang. Pokoknya kalau umat paham itu saya udah seneng, nggak usah pokoknya bahasa yang jelimet tapi gitu, nah gitu. Ini bahasa Jepangnya. Jadi sebenarnya tahun Yobel ini nyambungnya juga pada iman Kristen. Selanjutnya ayat 28 Bu. Jikalau ia tidak mampu mendapat apa yang perlu untuk membayar kembali kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai tahun Yobel. Pada tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh kembali ke tanah miliknya. Ini menariknya orang Yahudi. Jadi menjual tanah hanya berlaku 49 tahun. Jadi kalau tidak ada yang bisa menebus dan benar-benar jatuh miskin, yang satu marga semua jatuh miskin. Apakah ada satu marga jatuh miskin? Ya mungkin ada. Ada syarat yang diberikan Tuhan, jika ia tidak mampu, maksudnya orangnya sendiri nggak mampu, saudaranya dekat nggak mampu, satu marga nggak ada yang mampu, benar-benar nggak mampu, pada tahun Yobel yang berarti tahun ke-50 tanahnya kembali gratis. Itulah yang di awal tadi yang dikatakan tanah jangan dijual mutlak. Jadi penjualan tanah bagi orang Yahudi 3000 tahun yang lalu sebenarnya hanya berlaku semacam sewa 49 tahun. Boleh dikembalikan, tapi kalau benar-benar semua jatuh miskin maka gratis kembali pada tahun ke-50. Ini menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah gratis. Maksudnya adalah kalau kita dihitung-hitung kesalahannya, ayat kitab Mazmur mengatakan, Tuhan, kalau engkau menghitung-hitung kesalahan, siapa yang dapat bertahan? Bertahan itu maksudnya bertahan di depan pengadilan Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan memperhitungkan dengan pengadilan yang benar-benar adil, maka kita tidak ada yang dapat melewati pintu pengadilan. Karena dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dites dalam pikirannya aja udah langsung nggak lulus. Karena orang bisa aja dengan perkataan dia nggak jahat, tapi kayaknya sulit juga ya. Sulit, karena dengan perkataan seperti yang homili saya hari Jumat itu loh ya. Orang yang nggak pernah datang tiba-tiba datang, tumben datang. Nah ini jahat loh ya. Loh ini jahat loh ya. Ada orang nggak pernah datang, sekali-kalinya datang dibilang tumben. Jahat. Itu nggak lulus di depan Tuhan. Belum lagi kalau ada apa nanti, ibu itu tuh ya suka nyanyi, nah gitu ya. Ini jahat itu. Jadi mulut kita nggak mungkin lulus. Belum perbuatan. Belum kalau dites dengan pikiran. Mungkin dengan perbuatan tidak, dengan perkataan tidak, tapi dengan pikiran bisa saja. Saya bocorkan, saya ngaku aja. Saya kadang-kadang dengan perbuatan tidak, dengan mulut juga tidak, tapi dengan pikiran. Ya kadang-kadang jahat juga. Kalau ada kurvalas saya kurvalas begitu gitu. Saya jujur loh iya, pikiran saya jahat gitu. Hanya kamu karena nggak tahu pikiran saya aja kan. Sekarang saya ngaku. Ada yang bawa persembahan sepatunya penuh ceplak-ceplak, wah gitu. Muka saya senyum tapi pikiran saya kan jahat gitu. Contoh, bahkan di tempat yang paling suci saya bisa berpikir jahat. Nah gitu loh. Loh kamu juga bisa. Kamu lagi doa kusuk tiba-tiba ada ibu-ibu menor jalan gitu terus menor banget. Nah gitu. Nah itu jahat pikiranmu. Itu jahat. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan kalau dites nggak ada yang tahan. Ini loh tadi.
bahasa gampangnya itu, kalau tahun ke-49 nggak mampu, dibalikin full. Sama kayak kita. Kita ini nggak ada yang mampu sebenarnya. Sama Tuhan dibalikin full kehidupannya. Bahasa gampangnya, oke boleh. Meskipun sebenarnya kamu nggak mampu, karena memang sudah nggak mampu. Dites pikirannya nggak lulus, apalagi dites perkataannya makin nggak lulus lagi. Terus dites perbuatannya makin lagi nggak lulus. Terus lulusnya gimana? Ya neraka semua sebenarnya ini. Ini calon-calon penghuni neraka ini. Saya juga, saya. Maksudnya kalau benar-benar sungguh-sungguh dites. Tapi karena itu gratis diberikan, cincai ya. Mari ya. Seperti anak yang berdosa itu, yang anak yang hilang kembali diterima lagi gitu. Ini dasar awalnya. Itulah tahun Yobel. Jadi tahun Yobel punya karakter pembebasan. Itulah kenapa yubileum yang di dalam gereja punya karakter pembebasan. Bahasa gampangnya, ketidakmampuan tadi ditutupi, ketidakmampuan tadi dibebaskan. Ketika tidak punya kekuatan untuk sesuatu, diberi. Nah, itulah karakter tahun Yobel. Bahkan nanti kalau rumah dijual juga sama. Sebagai contoh, yuk kita baca, Ibu tolong ayat 29, Bu. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota bertembok, maka hak menebus hanya berlaku 1 tahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Nah, tetap ada untuk menebus. Jadi tanah juga, rumah juga. Bahkan kalau orang dijual juga ada. Ini ceritanya begini. 3000 tahun yang lalu jangan pikir seperti kita sekarang loh. 3000 tahun yang lalu manusia itu bisa dijual. Jadi manusia yang dijual namanya budak. Budak kehilangan status sebagai manusia karena budak meskipun bentuknya manusia tapi dianggap seperti hewan peliharaan. Nilainya ya hanya sama seperti sapi, seperti kambing, punya harga. Maka pada zaman kuno itu ada pasar budak. Ini ngeri ya. Abad 19 itu perbudakan masih ada. Orang-orang Afrika itu diperbudak. Apalagi 3000 tahun yang lalu. Tetapi kalau orang Israel jatuh miskin sehingga ia menjadi budak, orang Israel itu tidak boleh diperbudak oleh saudaranya yang satu sama-sama warga Israel. Yuk kita baca ayat 35, Bu, silahkan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan hidup di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana terhadap pendatang dan warga asing, supaya ia dapat hidup di antaramu. Perlu menyokong. Sekarang 39, nyambung 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu dan menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah mempekerjakan dia sebagai budak. Perhatikan baik-baik. Kalau saudaramu jatuh miskin dan menyerahkan diri, maksudnya menyerahkan diri itu menjual dirinya. Karena pada zaman kuno memang orang bisa menjual dirinya sendiri, lalu menjadi budak. Tetapi diperingatkan jangan memperbudak dia. Jadi perlakukan dia tetap sebagai manusia, bukan budak yang bisa dijual. Itu maksudnya. Itulah kenapa kita dan Tuhan hubungannya anak dan bapa, bukan tuan dan hamba. Hamba dalam Alkitab itu terjemahannya sebenarnya budak. Maka kalau kamu dengar hamba itu garis miring budak. Ketika Alkitab bicara mengenai hamba, yang dimaksud itu budak. Maka kalau kita kemudian lompat ke perjanjian baru, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Ini terjemahan lain berbunyi, aku tidak lagi menyebut kamu budak. Itu di Yohanes 15. Jadi Tuhan mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Itu maksudnya, aku tidak lagi menyebut kamu budak, tetapi sahabat-sahabatku. Ini landasannya, karena tidak boleh memperbudak. Demikian, maka kesimpulannya adalah Yobel atau Yubileum punya karakter pembebasan. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan kedua dan yang ketiga. Tapi sekarang kita kemudian tahu landasannya apa? Ada di perjanjian lama,
Tapi sekaligus kita juga sekarang membahas bagaimana hubungannya dengan iman kita dalam iman Kristen. Semoga ada yang jelas. Shalom alaikum. Tentang jubileum itu tadi kan tahun rahmat, di mana tadi ada sebuah pembebasan gitu ya. Nah, sedangkan kita kan penebusnya adalah Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya, kalau kita tadi sebenarnya kita kan masuk neraka ya, terus terus kita itu ditebus, apakah kita tetap akan masih menjalankan hukuman atau sebenarnya kita nanti free ya, kalau misalkan kita ditebus seperti yang tadi Romo bilang, kita ditebus oleh Tuhan, berarti kita mendapat belas kasih. Kalau tadi kan gratis ya, dikembalikan tanahnya secara gratis. Nah, kalau kita gimana nih, kalau setelah mati itu kira-kira seperti apa sih, masih dihukum atau bagaimana gitu Romo? Makasih. Ini pertanyaan maha sulit ya. Nanti kalau setelah mati meneketehe. Oh, pertanyaan setelah mati. Saya aja belum mati. Emang lu nyuruh gue mati? Dasar. Ya, baik ya. Tapi ini memang diwahyukan ya. Tentu apa yang belum kita alami kita ketahui dari wahyu Tuhan. Kalau dijelaskan secara teologis itu satu tema tersendiri ya, tema mengenai indulgensi dan mengenai penebusan dosa. Tapi saya pakai bahasa gambaran. Aku ini memang ahlinya bahasa Jepang ya. Jepang jelas dan gampang, ini akan lebih memudahkan. Begini. Kalau orang menderita penyakit berat sekali, harus operasi, nggak kuat bayar, mati nggak kalau nggak dioperasi? Mati. Lalu ada orang yang membayari operasi itu gratis, sehingga orang itu dioperasi dari penyakit berat itu akhirnya selamat, tidak jadi mati. Tetapi di dalam proses setelah dioperasi itu orang butuh nggak memulihkan keadaannya, butuh, nggak langsung otomatis sembuh kan? Nah, jadi bahasa Jepangnya adalah yang memberi kita biaya operasi itu Yesus Kristus. Tetapi dari pihak kita memerlukan supaya badan kita ini punya proses penyembuhan. Jadi kalau disebut ada hukumannya apa enggak? Tidak ada. Kalau disebut hukuman Tuhan marah. Tapi kalau hukuman diartikan sebagai proses supaya sembuhnya sempurna, perlu. Tadi seperti gambaran tadi itu, kita mengalami operasi nggak jadi mati, gratis. Kamu nggak kuat bayar, dibayari. Apa semua Yesus yang bayar, ini bahasa Jepangnya. Tetapi dari pihak kita, bukan berarti setelah dioperasi sulapan tiba-tiba sehat kan? Enggak, pelan-pelan. Ada terapinya, misalnya habis operasi jantung, emang langsung kamu bisa langsung main sepak bola kan? Enggak ya, modar kamu ya. Kan pelan-pelan dulu ya, turun pelan-pelan, bed rest dulu kan, kira-kira gitu. Nah, pemulihan ini bahasa Jepang saya, adalah proses yang akan kita jalani juga nanti di akhirat. Kehidupannya diberikan, digratiskan, tapi dari pihak kita yang sudah sakit, ini sakit rohani, dosa itu membuat sakit spiritual kita, perlu proses penyembuhan dari pihak kita. Gambaran ini cantik nggak? Nah, cantik. Bagus ya? Nah, kira-kira gitu. Tuhan bayari operasinya sembuh, tapi dari pihak kita perlu proses supaya nanti sembuhnya sempurna. Ada prosesnya dari pihak kita, badannya supaya bisa tumbuh lagi, sehat-sehat lagi, sempurna. Itu nanti di akhirat begitu. Tapi berlakunya bukan untuk badan, tetapi untuk roh kita, untuk spiritual kita nanti di akhirat. Oke, ini memang bukan bahasa teologis. Tapi sekali lagi, kalau saya pakai bahasa teologi, ini mending bahasa gini aja ya. Bahasa gini aja ya. Nah, bahasa Jepang lalu bisa dipahami, oh gitu. Jadi nanti kalau ada, loh kenapa kan sudah diampuni, kok masih ada di purgatori? Nah itu, kalau nyambung, tidak ditanyakan, tapi ini nyambung. Purgatorium itu proses recovery tadi, gitu loh. Purgatori itu bukan hukuman. Purgatori itu proses recovery tadi. Ibaratnya orang yang sudah dioperasi nggak jadi mati,
dia pelan-pelan memulihkan untuk sampai pada sehatnya badan. Purgatori itu orang tidak jadi masuk neraka, boleh masuk surga, tapi sehatnya belum sempurna. Penyempurnaan sehatnya tadi purgatorium. Makanya namanya purgatorium, pembersihan api penyucian. Sudah dibebaskan, gratiskan, tapi pemulihannya ada di purgatorium. Nah, sekarang kalau disambungkan dengan purgatorium makin klop ya. Sudah manggut-manggut jadi saya anggap paham. Wah, gitu. Terima kasih. Musa saat mau memasuki tanah terjanji itu dia tidak bisa masuk. Ya. Itu seperti apa Romo? Mohon penjelasan. Terima Baik. kasih. Betul, berarti Ibu ini pembaca Alkitab. Kita kasih tepuk tangan ya. Karena beliau tahu ya. Beliau tahu Musa nggak boleh masuk ya. Jadi betul Bu, Musa nggak boleh masuk. Kenapa? Karena Musa bagian dari golongan yang keluar dari tanah Mesir. Lagi pula Musa juga punya cacat celah di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah pada saat Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu supaya batu mengeluarkan air, dia pukul batu 2 kali. Loh, pukul batu 2 kali aja kok salah ya Romo? Begini loh. Tuhan perintahkan pukul batu itu. Pukul batu keluar. Tapi kenapa dipukul lagi? Pukul pertama kok nggak segera keluar? Ini bahasa gampangnya Musa kehilangan iman di situ. Tok. Nah, teka luar. Nah, kira-kira begitu. Nah, teka luar. Jadi bahasa gampangnya di situ Musa seperti kehilangan iman. Tuhan sudah bilang kalau kamu pukul keluar. Begitu dipukul nggak segera keluar, dia pukul lagi 2 kali pukul. Nah, ini simpel dan sederhana, tapi itu menunjukkan bagaimana Musa juga punya cacat celah. Umat yang hadir ini sebagian adalah 9 orang utusan di samping umat yang lain. Ada pertanyaan, tugas kami apa? Itu yang pertama Pastor. Yang kedua, apakah sekarang ada perlu penjelasan indulgensi atau nanti season kedua ketiga? Yang indulgensi. Penjelasan indulgensi ada di yang season ketiga. Jadi ini sekarang hanya membahas landasannya dulu sehingga kita tahu kenapa kok ada yubileum gitu. Baik. Pintu ya, 9 dari lingkungan itu dengan maksud mewakili 9 pintu suci yang ada di Keuskupan Bandung ini. Nomor 1 itu. Nomor 2, sebagai bentuk akal-akalan dari panitia supaya ada yang datang di dalam pertemuan katekesi ini. Sebab kalau dibebaskan begitu saja yang datang 2 orang. Jadi diakali. Ya, tugasnya apa? Memenuhi ruangan tugasnya. Tadi Romo katakan bahwasanya memang akar daripada semua Kristen adalah Yahudi. Yahudi sendiri itu sampai saat ini belum mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa? Mohon pencerahan. Terima kasih Romo. Baik, ya. Agama Yahudi secara resmi tidak meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Persoalannya ada di mana? Persoalannya adalah ada pada penafsiran mengenai Mesias itu. Di dalam iman Kristen, Yesus Kristus memenuhi nubuat. Dalam iman Kristen, dalam imannya para rasul, Yesus Kristus memenuhi nubuat. Tapi di dalam imannya agama Yahudi yang resmi, Yesus Kristus tidak memenuhi nubuat. Kalau kita secara sederhana gambarkan, itu ada di dalam peristiwa misalnya Jumat Agung. Kan Jumat Agung itu Yesusnya wafat. Bagi orang Yahudi Mesias tidak mati. Tapi bagi orang Yahudi Mesias itu jaya. Nah gitu ya. Jadi ini simpel. Kalau dijelaskan tentu panjang lebar, tapi simpelnya adalah perbedaan penafsiran mengenai kemesiasan. Bagi iman Kristen, Yesus Kristus memenuhi nubuat tentang Mesias, maka para rasul kan percaya, ini Mesias yang kita nantikan. Tapi untuk orang Yahudi atau agama resmi Yahudi, mereka tidak percaya. Sebab Mesias itu tidak kalah, Mesias tidak mati, Mesias harus menang. Jadi dulu ketika Tuhan Yesus datang kan 2000 tahun yang lalu ya, orang Israel sedang dijajah, namanya penjajahan oleh bangsa Romawi.
Di dalam pikiran orang Yahudi, Mesias harus menang melawan penjajah, membebaskan orang Yahudi dari penjajahan. Tapi buktinya Yesus kenapa? Kalah kalau secara duniawi. Tetapi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus menafsirkannya lebih daripada itu. Yang dikalahkan bukan manusia-manusianya, tetapi musuh paling utama. Apa yang dikalahkan? Maut. Nah, disitulah. Jadi bahasa simpelnya, ada beda penafsiran atau beda pemahaman apakah Yesus memenuhi nubuat tentang Mesias atau tidak. Bagi para rasul, beliau memenuhi. Bagi orang Yahudi yang tidak percaya, beliau tidak memenuhi. Simpelnya kira-kira begitu. Terima kasih. Yesus digiring untuk disidang dan disalibkan. Pada waktu itu apakah ada orang-orang yang membela dalam persidangan itu, Bang, seperti pengacara atau apa gitu? Apakah ada yang membela? Apakah ada advokat? Tidak ada, karena orang Batak tidak ada di sana. Karena yang jadi pengacara nggak ada di sana. Jadi coba dulu ada orang Batak, saya yakin ada yang bela Yesus. Ya. Itu heroinnya ya. Tapi jawaban seriusnya adalah, harap diingat, pengadilan kepada Tuhan Yesus itu bukan pengadilan sesungguhnya. Itu pengadilan yang tidak adil, bahkan pengadilan umpet-umpetan. Masa pengadilan terjadi pada waktu malam? Masa ditangkap pada waktu malam? Jadi ini bukan pengadilan sesungguhnya. Ini pengadilan yang tidak adil dari awal. Pengadilan rekayasa supaya dapat, intinya pokoknya orang ini mati, gitu aja. Maka tidak ada yang membela di dalam pengadilan, sebab pengadilannya pun bukan pengadilan yang sesungguhnya. Demikian jawaban seriusnya. Kalau jawaban heroinnya Hotman Paris belum ada, gitu aja. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Sampai jumpa. Shalom alaikum. Terima kasih Rama. Baik Bapak Ibu, kita tepuk tangan untuk kita sendiri dan di promo. Sungguh bermanfaat.